Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah makan Sudah, siang Bu. belum? Bu, lagi nyari, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Harusnya udah makan siang dong. Ya. Oke. Jangan lupa ya absensi di e-learning ya. Absensi di e-learning, kemudian isi forum diskusi. Jadi untuk anak manajemen dulu ya, absensi di e-learning. Oke, seperti biasa saya absen dulu. Yang pertama Farhan. Farhan? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Arin. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Firwanto. Hadir, Bu. Oke. Mutiara Putri. Mutiara. Lagi gangguan sinyal kali ya. Oh iya, Mutiara. Kelvin. Hadir, Bu. Oke. Kemarin kenapa pas penganggaran telat? Iya, telat, Bu. Kenapa emang? Lupa? Iya, Bu. Oh. Pantesan biasanya kamu yang paling on time. Ini oke, selanjutnya Raymond. Raymond belum ada. Catherine, Elizabeth Catherine belum ada. Diamona belum ada. Happy Rizka. Hadir, Bu. Oke. Gali Sofiatu. Hadir, Ibu. Oke. Muksalmina lagi sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sehat. Restu. Hadir, Bu. Oke. Sylvia. Hadir, Bu. Oke. Renita. Hadir, Bu. Oke. Nana. Hadir, Ibu. Oke. Diwa. Hadir, Bu. Oke. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Dimitri udah sehat? Alhamdulillah udah, Bu. Oke. Supyan. Hadir, Bu. Oke. Sanggita. Hadir, Bu. Oke. Dini. Hadir, Bu. Oke. Lili. Lili belum ada ya. Kiamudin. Kia. Oke. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Naomi yang punya kembang tahu ya. Naomi bisa bikin kembang tahu nggak? Nggak tahu masak. Lah, masak atuh tuh. Nama Naomi aja udah sukses bikin kembang tahu loh. Gitu. Ini Naomi sukses bikin apa ntar? Tahu. Elizabeth Christian. Iya, Bu. Oh iya. Hadir. Iya. Susana Rati. Susana Rati nggak pernah hadir. Mirta.
Hadir, Bu. Oke. Nani? Ibu Nani tadi katanya jaringannya lagi kurang bagus. Oh iya, oke Dali. Yeremia? Hadir, Bu. Oke. Arisfa? Hadir, Bu. Oke. Putri Bintang? Tumben belum ada Putri. Gangguan sinyal katanya, Bu. Oh, Masih. iya iya. Yuha? Hadir, Bu. Oke. Sekarang yang accounting. Alfred? Hadir, Bu. Oke. Yuliani? Hadir, Bu. Oke. Aulia Rizka? Hadir, Bu. Oke. Desmia? Hadir, Bu. Oke. Nafisa? Hadir, Ibu. Oke. Ariesta? Hadir, Bu. Oke. Wilda? Hadir, Ibu. Oke. Intan? Intan belum hadir. Royal? Hadir, Bu. Oke. Clara? Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir Daniel. Hadir, Ibu. Oke. Oke, sudah semua. Seperti biasa kita kuisis dulu ya. Kuisis dulu. Sambil menunggu teman-temannya. Share screen. Ya, ini. Kodenya 767031. Dua enam, baru 26. Di sini ada 36 kurang 10, kurang 9. Saya ngecek Xiangxi dulu. Masih kurang berapa nih? 6 ya. Siapa yang belum? Bu, tadi Oh, Naomi jaringan ya.
Aduh, Naomi diketik aja. Kalau jaringannya nggak bagus, nggak bisa ikut nggak apa-apa. Ya, Naomi nggak bisa berarti. Ayo siapa lagi nih? Kurang 4 lagi. Kode gamenya berapa? 767. Siapa yang belum join? Oh, Alfred nggak bisa. Alfred, Naomi, masih ada 2. 3, 4. 2 lagi, 1 lagi siapa yang belum? Baru masuk. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja deh, biar ini ya. Siap-siap ya. Is. Bu, saya kok keluar dari gamenya ya, Bu? Ya, Kok tiba-tiba bilang dari gamenya? kenapa Ki ya? Nggak tahu, baru soal ke 8. Jaringan di tempat kamu lagi. Tiba-tiba out gitu. Oh alah, ya udah. Oh iya.
Bisa. Oke, wah ada pemenang dari accounting nih, si Clara ya. Clara Yeremia Irwanto. Yeremia dan Irwanto tuh sering ini ya, saingan ya. Kemudian Dali, benar semua, Nafisa juga, Wilda, Daniel. Nah, ini dari accounting banyak ya. Ada Clara, Nafisa, Wilda, Daniel. Restu salah satu, Sanggita, Mutiara, Kia salah satu. Oke ya. Mudah-mudahan nanti di waktu pertemuan ke-14 nanti yang sering 3 besar nanti ada hadiah dari saya, insya Allah. Oke, kita sekarang masuk ke materi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak terkait UTS atau materi? Nilai UTS udah saya input ya di Siamsi, jadi bisa dilihat ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus semua. Siapa tadi yang mau ngomong? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ya udah. Kita lanjut di pertemuan ke-9, analisis investasi. Mengenai konsep return dan risiko. Nah, jadi ini materi yang kita pelajari untuk nantinya UAS ya. Pertemuan hari ini mengenai risiko, kemudian minggu depan return, kemudian mengenai teori portofolio dan aset berisiko, selanjutnya tentang alokasi kapital ya dan alokasi aset aman, kemudian mengenai capital asset pricing model, kemudian nanti terkait perhitungannya juga ya, CAPM dan pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya kan saat UTS tidak ada presentasi. Nah, sekarang saya pengen ada presentasi ya. Ini pembagian kelompok berdasarkan urutan absensi
ya. Jadi minggu depan presentasi ya mengenai pembahasan yang ada di sini ya sesuai dengan RPS. Ya. Jadi bisa lihat di PowerPoint-nya ya yang sudah ada di e-learning sampai kelompok 6. Ya, nanti saya bantu juga terkait perhitungannya. Jadi kalau teorinya bisa dipresentasikan, kemudian perhitungannya nanti kita bahas sama-sama. Oke, nah hari ini kita membahas mengenai konsep return dan risiko serta perhitungan return dan risiko. Return itu menurut kalian apa? Ada yang mau berargumen nggak? Return. Pengembalian ya, Bu? Pengembalian dari mana? Keuntungan bukan sih, Bu. Lebih bentuk keuntungan, Bu. Keuntungan yang diperoleh dari Keuntungan dari saham. Oke ya. Ya, berarti udah pada paham semua ya mengenai return. Jadi return itu tadi bisa dibilang pengembalian atas investasi ya, atau bisa juga disebut keuntungan ya, keuntungan yang diperoleh atas investasi ya. Nah, kalau di sini return sebagai salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga sebagai imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada yield. Yield artinya komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi. Sedangkan ada capital gain atau capital loss, artinya komponen return sebagai kenaikan atau penurunan surat berharga, bisa saham, dan surat utang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Ya. Kalau misalnya dapatnya capital loss, apa yang dilakukan oleh investor? Ada yang tahu nggak? Kalian kalau investasi, ya, tapi dapatnya bukan capital gain, bukan keuntungan, tapi capital loss. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau capital gain kan pasti kalian banyak ya, kalian bisa investasi lagi, atau kalian bisa membeli aset gitu kan. Nah, tapi kalau capital loss, apa yang kalian lakukan? Menjual sahamnya mungkin, Bu. Menjual sahamnya. Kalau enggak ditahan dulu, Bu. Nunggu harganya naik lagi. Sahamnya ditahan dulu, nunggu harganya naik lagi. Itu dari segi pergerakan berarti ya, pergerakan saham ya berarti. Iya, Bu. Yang lain? Kalau capital loss, apa yang kalian lakukan? Apa nih? Kalian kecewa nggak kalau capital loss? Perasaan kalian kecewa nggak kalau dapatnya capital loss? Kecewa, Bu. Sedih, Bu. Mungkin cari modal lagi, Bu, buat beli lagi. Cari modal dari mana? Minjem, Bu. Lah? Minjem. Nabung lagi, Bu. Pinjaman online, Bu. Wah, jangan pinjam. Ngepet, Bu. Wah, Dimitri itu pinjol, Bu. Waduh, tapi kalau
pinjolnya legal nggak masalah sih, tapi kalau yang ilegal jangan ya. Harus bisa bedain yang legal dan ilegal gitu. Biasanya sih kalau legal dia tidak terlalu merusak nama baik kita gitu. Mungkin Iya, Alfred. kalau dari saya mungkin untuk menghindari capital loss itu mungkin salah satunya itu kita harus melihat selektif investasi yang memang secara legal, Bu. Karena misalkan trading gitu, Bu. Kayak itu biasa kan kalau trading itu kan misalnya itu kan ada banyak trading, ada trading OctaveX, trading Oxtrade Indonesia, ada trading Quotex. Itu kan ada beberapa trading yang memang bodong dan juga ada beberapa trading yang memang secara legal, Bu. Jadi mungkin dilihat dari maksudnya investasi yang memang benar-benar yang secara legalitas, Bu. Itu untuk kita bisa menghindari capital loss gitu, Bu. Itu mungkin salah satunya dari situ, Bu. Berarti strategi investasinya gitu ya. Iya, Bu. Di review kembali gitu kan. Iya, benar, Bu. Oke ya, bisa jadi soalnya memang zaman sekarang kan pasti banyak investasi gitu kan. Ayo investasi sebanyak-banyaknya, tapi nggak taunya investasinya tuh ilegal gitu kan. Ilegal. Iya, tidak terdaftar Tidak di sesuai perundang-undangan yang OJK. berlaku pada OJK, Bu. Otoritas Jasa Keuangan. Iya, makanya itu kan salah satunya kan seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus harus berkomunikasi ya. Kemudian harus mencari data, informasi yang benar-benar akurat gitu, yang bisa dipercaya ya. Oke. Berarti itu sebelum investasi gitu kan ya, kita harus cari perusahaan investasi yang sangat bagus kinerjanya. Nah, tapi kalau udah terjun ke investasinya gimana? Udah melakukan investasi di dalamnya gitu. Kalau Alfred kayaknya tadi sebelum. Nah, kalau yang sesudah investasi itu gimana? Sesudah investasi terus dapatnya capital loss. Apa yang dilakukan? Alfred jaringan ya. Dimitri ini yang berpengalaman. Kalau lagi capital loss. Ya kalau doa mah nggak usah ini ya. Apapun usaha yang kita lakukan pasti harus dibarengi dengan doa. Ya enggak? Ya sebenarnya ya sama aja seperti kita ujian ya. Kita masuk tes kerja nih. Nah, kita masuk tes kerja, terus ada kalanya kan kita diterima atau ditolak gitu kan. Nah, kalau kita ditolak, otomatis kan kita harus evaluasi diri sendiri gitu kan. Kita kesalahannya di mana gitu kan. Nah, begitu juga dengan kalau kita investasi, kita dapat capital loss, berarti kita harus evaluasi diri sendiri gitu kan. Kita cari kita nih masih kurang di bagian mana gitu kan, yang belum paham di bagian mana gitu kan, kesalahan kita di mana gitu. Nah, biasanya sih untuk mengantisipasi ya itu kita kalau investasi tidak hanya di satu jenis ya, tapi beberapa jenis yang disebut diversifikasi gitu. Jadi misalnya salah satu saham mengalami capital loss. Nah, tapi kita punya investasi di saham yang lain. Nah, itu kan nanti bisa membantu menutupi capital loss tersebut gitu. Ya, jadi kita kalau investasi ya jangan hanya di satu tempat ya, tetapi bisa di beberapa tempat gitu yang bisa dipercaya. Ya, termasuk kayak tes kerja kan,
tes kerja kalau naro apa CV itu kan nggak mungkin cuma satu kan ya? Ya nggak? Misalnya kalian Ya, Bu, bisa. ya Bisa berbagai tempat, nah Bu. kayak gitu ya. Misalnya kalau satu nggak diterima, apa kalian tetap kekeh mau di tempat itu terus gitu kan? Kan nggak mungkin kita memaksakan gitu kan. Jadi yaitu caranya kita harus investasi di beberapa jenis ya baik itu obligasi, saham ya ataupun reksadana yang lainnya gitu. Namanya diversifikasi ya. Kalian lebih senang yang satu investasi apa banyak investasi? Coba. Kalau saya banyak investasi, Bu. Ya. Kalau misalkan kalau investasi satu kan kalau lagi ada kendala misalkan lagi ada problem atau gimana itu kita bisa pindah ke investasi lain gitu, Bu. Iya. Mungkin satu seperti itu, Bu. Iya benar. Ya, misalnya kita punya uang 1 juta nih. Ya, punya uang 1 juta. Nah, kemudian kita beli emas nih. Misalnya beli emas 0,5 gram. Ya, harganya 500.000. Nah, sisanya 500.000 kita belikan untuk saham gitu kan. Nah, jadi pada saat ketika saham rugi, kita masih punya investasi di emas itu. Ya, gitu. Ya, Farhan. Bu, kalau saya lebih ke sedikit tapi menghasilkan, Bu. Sedikit tapi menghasilkan. Kayak gimana tuh? Ya misalkan percuma kan kalau banyak-banyak tapi enggak apa ya, pendapatan gedenya nggak terlalu besar gitu. Mendingan sedikit tapi yang dapatnya besar gitu. Gitu, Bu. Sedikitnya minimal berapa? Berapa investasi? 1 atau 2? 1 sampai 2 mungkin. 2 Maksimal atau 3 2. ya? Maksimal 3 Maksimal 2 gitu. ya, di 3. Oh, ya. Ya benar, ya misalnya pertama di emas, kedua di saham, kemudian ketiga obligasi ya atau reksadana gitu, itu boleh-boleh aja. Yang penting kita bisa membagi modalnya ya. Modalnya kita bagi-bagi di beberapa investasi gitu ya. Di sini ada yang investasi emas nggak? Apa saham semua? Ada nggak investasi emas? Kan sekarang juga banyak ya program mencicil ya, tabungan emas. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Bukannya emas itu ini ya? Sawit, Bu. Investasi sawit. Ya itu juga bisa sih. Cuma kalau itu kan butuh orang kan ya untuk mengurusnya. Nggak bisa sendiri kan? Gitu. Kenapa nih kok yang cewek-cewek suka nggak investasi emas? Harusnya suka dong. Yang perempuan ada nggak yang investasi emas? Dari sisa uang jajan dibelikan beli emas gitu? Ada? Atau yang cowok nggak juga? Tapi pernah beli emas kan? Emas batangan, Bu, maksudnya apa gimana? Ya bebas, emas batangan boleh, emas perhiasan boleh. Tapi lebih enak sih emas batangan yang nilainya nggak berkurang. Pernah nggak? Belum, Bu. Belum. Belum. Lah kalau orang tua kalian biasanya ibu kalian investasinya apa? Biasanya kan kalau ibu-ibu sisa uang Bu. belanja buat emas ya. Iya, Mas. Katanya biar bisa dijual lagi. Nah, itu. Ya, orang tua Apa? Ya. Soalnya katanya kenapa dia emas? Karena dijualnya cepat katanya gitu. Ya, Kalau ibu-ibu. butuh, jualnya cepat. Ibu-ibu kan nggak mau repot gitu kan. Nah, anak muda jangan kalah sama ibu-ibu.
Ya, harus bisa investasi juga, ya. Syukur-syukur kalian bisa ngasih emas ke orang tua kalian, gitu. Ya, kalau saya sih ya karena saya perempuan, jadi memang saya lebih suka investasinya emas ya dibandingkan saham atau reksadana, gitu. Kalau saya sih, jadi kalau asal ada uang lebih, ya itu langsung saya belikan emas gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini cara menghitung total return investasi yaitu yield ditambah capital gain atau capital loss. Kemudian return itu ada 3 ya return. Yang pertama return realisasi, yaitu return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang. Sedangkan return yang diharapkan atau expected return yaitu return yang diharapkan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat telah terjadi. Return yang diharapkan sebagai hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Selanjutnya, return yang dipersyaratkan, yaitu required return. Artinya, return yang diperoleh secara historis sebagai tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Nah, selanjutnya mengenai risiko. Risiko artinya estimasi perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi. Ada risiko suku bunga, kemudian risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, kemudian risiko finansial, likuiditas, nilai tukar mata uang, risiko negara. Nah, ini nih semua risiko, ini kalian bisa jadikan penelitian. Jadi, apakah risiko suku bunga ini mempengaruhi terhadap hasil investasi, gitu ya. Jadi ini semua risiko bisa kita teliti. Ya, bisa kita teliti, ini ada rumus-rumusnya gitu. Biasanya dipelajari di manajemen risiko. Belajar nggak manajemen risiko? Belajar nggak manajemen risiko? Belajar nggak manajemen risiko? Mata kuliahnya ada nggak? Belum, Bu. Oh, belum ya? Belum ada, Bu. Oh, jadi kalau kalian kerja di perusahaan keuangan gitu ya, misalnya kayak bank, asuransi, leasing ya, itu kalian harus ikut pelatihan manajemen risiko ya, minimal harus punya sertifikat manajemen risiko level 1 ya, karena perusahaan jasa ya, khususnya sektor keuangan itu lebih lebih berhati-hati terhadap semua risiko yang ada di investasi ini gitu. Ya. Dari 8 risiko ada yang mau ditanya nggak? Yang masih belum paham. Kalau yang ketujuh nih, risiko nilai tukar mata uang. Sekarang Indonesia menganut sistem nilai tukar apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pemerintah Indonesia untuk sekarang ini
menggunakan sistem nilai tukar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Maksudnya nilai tukar rupiah itu patokannya apa gitu ya, Bu? Iya, kan sekarang kurs dolar berapa sih? Sekarang kurs dolar berapa? Ada yang tahu nggak? Kita kurs dolar. 14.371, Bu. 14.248, 391 ya? Oh iya benar. Nah, ini gimana? Terkait risiko nilai tukar 14.365. Oh, 353. Kurs tengahnya 353. Kurs tengah BI. Kita pakainya kurs tengah BI ya, 353. 14.353. Ini berpengaruh nggak terhadap risiko investasi? Berpengaruh nggak? Alfred, Bitcoin. Ada yang tahu Bitcoin apa? Alfred main Bitcoin? Gimana? Kalau Bitcoin itu termasuk investasi nggak? Bitcoin. Gimana? Kurang tahu, Bu. Kalau sekarang nih ya, pemerintah ya, kalau dulu kan tahun berapa 1998 ya, itu kan krisis ekonomi. Nah, itu menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali ya. Jadi sistem nilai tukar itu masih diatur oleh pemerintah gitu. Itu sebelum atau pada saat krisis ekonomi. Nah, sekarang setelah krisis ekonomi ya sampai sekarang itu menggunakan sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas ya. Artinya bebas berarti sistem nilai tukar mata uang itu hanya dipengaruhi oleh kekuatan pasar ya, tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah gitu. Nah, makanya sekarang rupiah memang terus melemah ya, tapi tidak separah pada saat krisis ekonomi tahun 1998 itu gitu. Jadi pergerakan nilai tukar mata uang itu memang sangat mempengaruhi investasi ya gitu. Kalau kurs dolar lagi naik pasti investasi mengalami kerugian bukan? Iya enggak? Kalau kurs dolar lagi naik. Iya, Bu. Rugi, Bu. Rugi, Bu. Nah, ya. Jadi ya memang setiap risiko itu harus kita pasti memberikan dampak positif dan negatif terhadap investasi. Nah, caranya gimana supaya investasi tidak mengalami kerugian? Dengan kebijakan moneter, ya enggak? Pernah dengar enggak kebijakan moneter?
yang ada di Bank Indonesia. Ya. Ini kalian belum ambil mata kuliah bank dan lembaga keuangan? Apa memang belum ada? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Oh, Di semester 3 kayaknya. ini peredaran keuangan dia. Oh, dikiranya saya udah ada mata kuliah manajemen risiko atau bank dan lembaga keuangan. Nah, di situ lebih jelas nih pembahasan terkait risiko investasi ini gitu. Risiko suku bunga itu ada rumusnya, risiko pasar juga ada rumusnya, kemudian ada cara-caranya gimana supaya tidak terlalu besar risikonya. Ya, risiko inflasi bisnis. Nah, ya. Ini kalian bisa dijadikan penelitian ya, bisa jadi variabel independen. Jadi ada 8 variabel independen terhadap variabel dependen terhadap hasil investasi. Gitu ya. Berarti ini lebih ke manajemen keuangan atau manajemen risiko ya kalau mengambil skripsinya tentang ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Ya. Beberapa penulis menyebut sebagai risiko umum atau general risk sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis atau risiko spesifik ya atau risiko perusahaan adalah risiko yang tidak berhubungan dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam portofolio. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya untuk mengurangi risiko itu bisa dengan diversifikasi ya atau melakukan beberapa jenis investasi. Selanjutnya ini ada perhitungan return yang diharapkan. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, maka investor harus memperhitungkan setiap estimasi terwujudnya tingkat return tertentu atau dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara matematis, return yang diharapkan yaitu rumusnya jumlah dari return yang terjadi dikali probabilitas kejadian return. Ya. Selanjutnya di sini ada contoh menghitung return yang diharapkan. Sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomi. Ya, ada ekonomi kuat, ekonomi sedang, dan resesi. Ada probabilitas dan ada return. Maka perhitungan return yang diharapkan dari sekuritas ABC bisa dihitung dengan rumus, yaitu expected return. Tadi kan rumusnya return dikali probabilitas. Maka yang ekonomi kuat berarti 0,30 dikali 0,20. Kemudian ekonomi sedang 0,40 dikali 0,15. Kemudian resesi 0,30 dikali 0,10. Hasilnya return yang diharapkan dari sekuritas ABC adalah 15%. Ya. Ini pasti kalian bisalah ngerjain ya. Selanjutnya metode estimasi return yang diharapkan. Estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata return secara aritmatik dan rata-rata geometrik ya. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama rata-rata aritmatik ya. Lebih baik digunakan untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Sedangkan rata-rata geometrik yaitu digunakan untuk menghitung tingkat perubahan aliran return
pada periode yang bersifat serial dan kumulatif seperti 5 atau 10 tahun berturut-turut. Kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menghitung rangkaian aliran return dalam periode tertentu seperti return aset selama 5 atau 10 tahun. Nah, di sini ada contoh perhitungan estimasi return yang diharapkan. Aset ABC selama 5 tahun memberikan return berturut-turut. Ya, ada return sama ada return relatif. Nah, rumusnya untuk menghitung return berdasarkan metode arithmetic mean, ya, itu dari return rata-rata aritmatik berarti dari return ya 15,25 kemudian ditambah 20,35 dikurang 17,50 dikurang 10,75 ditambah 15,40 dibagi 5 hasilnya 4,55%. Ya, ini sederhana perhitungannya. Nah, kemudian untuk return berdasarkan metode geometric mean. Rumusnya itu dari sini 1 ditambah return. Ya, 1 ditambah return berarti tahun 1995 1 ditambah ya 0,1525 kemudian dikali 1 ditambah 0,2035 dikali 1 dikurang 0,1750 dikali 1 dikurang 0,1075 dikali 1 ditambah 0,1540. Kemudian ini dipangkatin 1 bagi N. N-nya 5 dikurangi 1. Ya, hasilnya 3,34%. Nah, perbandingan metode rata-rata aritmatik dengan geometrik. Metode rata-rata aritmetik bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama periode mengalami persentase perubahan yang sangat fluktuatif. Sedangkan metode geometric mean yang bisa menggambarkan secara lebih akurat, yaitu nilai rata-rata yang sebenarnya dari distribusi return selama periode tertentu. Hasil perhitungan return dengan metode geometric mean terendah dari hasil perhitungan metode arithmetic mean. Benar ya? Return berdasarkan metode geometrik hasilnya 3,34%. Lebih rendah ya dibandingkan metode arithmetic mean 4,55%. Ya. Jadi perhitungan dengan teori sudah sesuai. Selanjutnya, perhitungan tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif sebaiknya menggunakan metode geometric mean. Sedangkan arithmetic mean lebih baik digunakan untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Selanjutnya ada perhitungan estimasi risiko. Besaran risiko investasi diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Standar deviasi sebagai akar kuadrat dari varians yang menunjukkan besarnya penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, maka semakin besar varians atau standar deviasi investasi tersebut. Nah, estimasi risiko itu ada varians return dan standar deviasi. Ya, varians return sama dengan jumlah dari return yang terjadi dikurangi return yang diharapkan dari sekuritas dikali probabilitas peristiwa return. Kemudian kalau standar deviasi berarti dari varians return dikuadratkan ya dibagi 1 dibagi 2. Selanjutnya dalam pengukuran risiko sekuritas butuh menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan.
ukuran risiko relatif yang bisa digunakan adalah koefisien variasi. Ya, koefisien variasi yaitu standar deviasi dibagi return yang diharapkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya Bu, boleh tanya? Boleh, Putri. Jadi untuk koefisien variasi sama koefisien korelasi itu sama atau beda? Terima kasih. Apa koefisien variasi dan koefisien korelasi. korelasi? Iya. Korelasi kayaknya beda ya. Korelasi. Bentar. Koefisien variasi dan koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu emang buat menghitung risiko juga ya, Put? Putri, koefisien korelasi itu untuk menghitung risiko juga. Yang saya tahu iya Bu, waktu itu pernah saya baca ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Coba kita ini dulu. Rumusnya apa emang koefisien korelasi? Biasanya lupa, sih lupa gitu, cuma saya ingat pernah ada baca koefisien korelasi di bagian risiko investasi gitu. koefisien korelasi di risiko. Korelasi itu biasanya buat SPSS kalau ada hubungan hubungan langsung dan tidak langsung. Kalau koefisien korelasi coba ini. Korelasi biasanya dia pengaruh-pengaruh gitu ya? Iya, pengaruh-pengaruh yang ada di SPSS gitu. Korelasi. Coba. Ini ada nih contoh estimasi return dan nggak bisa dibuka. Koefisien korelasi, coba. Bisa dibuka nggak ya? Waduh, nggak bisa dibuka. Koefisien korelasi. Oh, iya, benar-benar. Sebentar, itu ada di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-10. Coba ya. Di pertemuan ke-10 deh, kalau nggak salah. Koefisien korelasi. Ada nggak ya? Bentar. Analisis risiko portofolio. Variance. Coba. Pertemuan ke-11 gitu. Saya nggak ini ya. Oke. Kalau di sini dilihat dari koefisien korelasi dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan yang lainnya. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio signifikan. Penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif risiko dalam ketiga jenis tersebut sangat jarang terjadi. Korelasi dengan koefisien varians.
korelasi berarti korelasi. Kalau ini tadi koefisiensi variasi. Kalau dari segi rumus sih udah pasti beda ya. Yang mengukur derajat asosiasi dua variabel yang menunjukkan tingkat keratan pergerakan bersama relatif antar dua variabel. Ini apa, Putri, kalau koefisien korelasi ya itu juga ada hubungannya dengan return dan risiko. Tetapi ini biasanya menggunakan alat statistik untuk mendapatkan ini gitu. Jadi biasanya sih alatnya SPSS gitu. Kalau ini kan secara manual ya, standar deviasi ditambah dibagi return yang diharapkan ya. Jadi kalau dalam kegunaannya itu sama-sama untuk kalau koefisien variasi itu untuk menunjukkan dari segi risiko aja ya, dari segi risiko. Nah, sedangkan kalau korelasi berarti ada hubungan nggak antara return dengan risiko gitu. Ini kalau misalnya hasilnya +1 berarti ada hubungan secara positif ya, positif sempurna antara return dan risiko. Tetapi kalau misalnya negatif berarti tidak ada hubungan atau akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Koefisien, iya, korelasi. Coba rumusnya. Ini nih rumusnya nih, koefisien korelasi. Ya, jadi misalnya variabel X-nya risiko, kemudian variabel Y-nya return. Ya, kayak tadi misalnya pengaruh risiko pasar ya, risiko pasar terhadap return. Nah, itu ada hubungannya enggak gitu. Kalau ada hubungannya ya berarti ini nih dari hasilnya +1, -1 atau 0 gitu. Jadi dari segi hubungan ada pengaruhnya enggak gitu antara risiko dengan return gitu. Tapi kalau yang ini koefisien variasi dia tidak melihat dari hubungan ya, tidak melihat dari hubungan, tetapi hanya berdasarkan risikonya aja. Ya, risikonya aja. Karena rumusnya standar deviasi dibagi return yang diharapkan. Kalau yang ini dia rumusnya apa nih? Ini standar deviasi juga dibagi di sini jumlah kuadrat ya. Iya, jadi yang satu kalau korelasi untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel risiko dengan return, kemudian kalau yang koefisien variasi itu tidak mencari hubungan gitu, tapi hanya untuk melihat estimasi perkiraan risiko sekuritasnya. Benar nggak seperti itu? Siapa yang mau menambahkan? Berarti kalau gitu standar deviasi sama standar koefisien korelasi sama koefisien variasi itu beda fungsi. Iya, beda kegunaan. Gitu. Nah, nanti kalau Putri skripsinya ya tentang hubungan antara risiko, misalnya risiko pasar terhadap return. Nah, itu pakainya koefisien korelasi. Gitu. Untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak, itu pakainya koefisien korelasi gitu. Nah, tapi kalau untuk yang koefisien variasi berarti hanya menghitung dari sisi risikonya aja gitu. Tidak melihat dari faktor yang lain atau tidak
mencari hubungan yang lain gitu. Gitu sih. Baik, Bu. Iya, mengerti, Bu. Makasih. Oke. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak? Berarti kalau yang koefisien korelasi itu biasanya diversifikasi. Ya, diversifikasi berarti itu ada 2 jenis risiko gitu kan. Nah, tapi kalau yang koefisien variasi itu hanya 1 risiko. Gitu. Ya, jadi apa namanya, kalau korelasi melihat dari diversifikasinya. Gitu. Ya, coba nih ya kita cari biar lebih jelas perbedaan. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kegunaan koefisien variasi untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi, maka datanya semakin homogen. Sedangkan semakin besar, maka datanya semakin heterogen. Ya, ini koefisien variasi. Coba perbedaannya. Ini nih. Nggak ada jawab mana ya? Ini terkait ini apa perhitungan statistik ya. Bu, Iya. berarti pesan saya buka di tugas itu yang pertanyaan nomor 2, hitunglah risiko menggunakan koefisien korelasi, itu benar? Atau koefisien variasi, Bu? Coba itu ada berapa itunya apa namanya? Returnnya ada 1 apa 2? Sama risikonya ada 1 apa 2? Returnnya di soal ada 1, probabilitasnya 1. Itu oh sih, iya. Bu. Iya. Iya benar. Oh iya, harusnya koefisien variasi. Salah, bukan korelasi. Kalau korelasi itu ada 2 returnnya. Gitu. Ya, ada 2 return, ada 2 risikonya gitu. Ini koefisien variasi. Ya, koefisien variasi. Bentar. Ya, rumusnya jadi kan rumusnya standar deviasi dibagi return yang diharapkan. Nih, jadi standar deviasi yang di sini dibagi expected return yang hasil nomor 3 ini. Ya, ini dapat koefisien variasi. Nanti saya perbaiki. Ya. Nanti saya perbaiki. Karena di sini hanya 1 doang, ya. Bukan diversifikasi. Gitu. Coba nih, kalau kita lihat rumus koefisien korelasi tadi. Itu kan harus ada 2 variabel ya, kalau nggak salah. Ya nggak? Iya, Bu. Ya, di sini kan harus cari rata-rata variabel X, rata-rata variabel Y, kemudian perkalian
kemudian dikuadratkan. Ini kan beda nih rumusnya, ya kan? Ya, beda rumusnya. Berarti ini koefisien variasi. Oke, Putri. Makasih ya Putri udah bantu ini merevisi. Sama-sama, Bu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada lagi kah yang mau ditanya? Jadi tugasnya itu kan kita cari expected return-nya dulu nih, ya, yaitu return kali probabilitas. Nah, kemudian sudah dapat expected return, baru return dikurangi expected return, ya, kemudian dikuadratkan, ya, setelah dikurangi dikuadratkan, kemudian baru dikali probabilitas. Nah, baru dapat hasilnya variance, ya. Variance kemudian dipangkatin 1/2 atau 0,5 ya, 0,5. Nah, dapatlah standar deviasi. Baru mencari koefisien variasi. Ya, rumusnya tadi standar deviasi, berarti ini standar deviasi dibagi expected return. Ya. Itu. Nah, koefisien variasi itu hasilnya harus positif atau enggak? Ada yang tahu enggak? Setahu saya enggak ya, ada negatif juga ya. Kayak bilangan bulat gitu, Bu. Kenapa emang? Karena risiko ya? Iya, risikonya. Iya, namanya risiko itu bisa naik, bisa turun. Ya, sama seperti return. Return juga bisa naik, bisa turun, ya. Jadi hasilnya bisa positif, bisa negatif, ya. Nggak masalah berarti. Gitu. Berarti kalau hasilnya positif berarti risikonya tinggi. Kalau hasilnya negatif berarti risikonya rendah. Gitu. Oke, ya. Kalau soalnya koefisien korelasi kan rumus korelasi begini, ya, berbeda jauh dengan ini. Kita kan lagi membahas ini variance, ya, dan expected return. Jadi yang benar koefisien variasi, gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Makanya kalau saya ada kesalahan, diingetin aja ya. Soalnya banyak kerjaan jadinya pasti ada yang salah. Gitu. Kalau ada yang belum paham, tanyain aja. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita kuisis. Ya, tadi Putri nggak ikutan ya. Sayang banget. Ikut, Bu, barusan nyusul. Oh, nyusul. Iya, Bu. Ini masuk ke sini nggak namanya? Masuk di ini nggak, sistem nggak? Coba. Kurang tahu, Bu, kalau begitu. Oh iya, masuk nih. Peringkat 5. Oh iya, benar Putri. Hebat juga ya. Terakhir datang langsung peringkat 5. Biasanya peringkat 1 Putri. 3 besar, tumben peringkat 5. Oke, ya. Pertanyaan pertama, salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi yaitu return, ya. Namanya aja motivasi, berarti kan kita pengennya return yang tinggi. Kemudian pertanyaan kedua, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan
yang diperoleh secara periodik disebut yield, ya. Kemudian komponen return sebagai kenaikan atau penurunan surat berharga, bisa saham atau obligasi, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian disebut capital gain atau loss. Kemudian pertanyaan keempat, return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis disebut return realisasi. Kemudian yang kelima, return yang diharapkan diperoleh di masa mendatang berarti expected return atau return yang diharapkan. Kemudian keenam, return yang diperoleh secara historis sebagai tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko disebut return yang dipersyaratkan. Kemudian estimasi perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan disebut risiko. Selanjutnya, risiko yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi di pasar disebut risiko sistematis. Yang kesembilan, risiko yang tidak berhubungan dengan perubahan pasar, kebalikannya yaitu risiko tidak sistematis. Yang terakhir, menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif, disebut metode rata-rata aritmatik. Ya. Sekarang saya cek dulu absensi. Salah penganggaran. Yang belum absen. Oke, alhamdulillah udah absen semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakah? Bu, kalau misalnya kayak gini berarti komanya itu semua ikut ya? 4 belakang di belakang koma aja. Iya, 4 angka aja di belakang koma. Ya. Kalaupun beda dikit nggak masalah kok gitu. Yang penting kan depannya udah sama. Ya, kalau statistik sih biasanya saya 4 angka di belakang koma. Gitu. Terus kalau ditulis semua kepanjangan. Ya. Bu, kalau misalkan ada misalnya 0,0000 terus 1 itu ntar kalau 4 belakang koma berarti hasilnya 0,000 aja, Bu. Oh iya ya. Iya juga ya. Ya udah deh, pokoknya diatur aja supaya ada angkanya. Gitu ya. Sip, Bu. Ya, 5 angka boleh, 6 angka boleh. Dibuatkan berarti 0, Prit. Iya, dibuatkan mah 0. Pecahannya nggak kelihatan. Oke, pertanyaannya Restu. Hasil metode geometrik itu harus selalu lebih rendah dari hasil metode aritmetik. Kalau berdasarkan teori kan memang seperti itu ya. Geometrik lebih rendah dari aritmatik. Kenapa sih kok lebih rendah geometrik? Kenapa nih? Kan tadi kalau yang rata-rata aritmatik itu kan return yang tidak bersifat kumulatif. Sedangkan rata-rata geometrik itu sifatnya kumulatif. Ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah, jadi mungkin rata-rata geometrik kenapa lebih kecil ya, karena di sini kan kumulatif. Jadi kumulatif itu tuh
banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Misalnya nih di tahun pertama return-nya lagi bagus, tapi di tahun berikutnya return-nya lagi buruk. Nah, itu kan disebut kumulatif. Jadi lebih banyak perubahannya gitu. Makanya hasilnya lebih kecil gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi geometrik gitu karena bersifat kumulatif. Nah, berbeda dengan aritmatik. Kalau aritmatik kan tidak bersifat kumulatif. Jadi sekali menghitung gitu kan. Nah, sekali menghitung itu kalau misalnya kinerjanya lagi bagus ya otomatis hasilnya pasti lebih tinggi daripada geometrik. Coba nih ya, kita cari di internet keunggulan dan kelemahan metode aritmatik dan geometrik. Ya, supaya pasti setiap metode ada keunggulan, ada kelemahan sih. Nggak mungkin nggak. Ya, ada nih. Ada keunggulan, ada kelemahan. Mana yang lebih bagus? Nah, ini coba nih ya, saya share dulu. Ya, keunggulan dan kelemahan metode aritmatik dan geometrik. Coba nih. Sama semua ya. Perbedaan aja deh, perbedaan. Coba nih ya, di sini ada contoh nih. Misalnya kita investasi dalam saham. Di awal yaitu 200 juta. Kemudian investasi kita pada akhir tahun naik 400 juta. Ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita mengalami tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, berapa return rata-rata tahunan yang diperoleh? Nah, di sini ya kita hitung return di tahun 2010 itu 100% ya, karena ada kenaikan dari 200 menjadi 400, berarti naik 100. Nah, kemudian di tahun berikutnya ini kita tidak ada kenaikan return karena bersifat tetap ya. 400 juta atau 0%. Secara aritmatika, return rata-rata tahunan menjadi 50%. Berarti ini 100% ditambah 0 dibagi 2 hasilnya 50%. Nah, masalahnya jika return 50% dalam setahun, ya, uang 200 juta mestinya menjadi 300 juta dalam 1 tahun dan menjadi 4,5 juta setelah 2 tahun, ya, bukan sebesar 400 juta. Nah, ukuran lain yang bisa digunakan yaitu return geometrik, ya. Nah, ini cara menghitung return geometrik dapat hasilnya 41,42%. Return geometrik akan sama dengan return aritmetik jika besar return untuk setiap periode yaitu tahun 2010 dan 2011 adalah sama. Misalkan
dari 200 menjadi 400 dalam setahun dan menjadi 800 juta dalam setahun kemudian. Ya. Dalam kasus kedua ini return tahunan aritmetik dan geometrik adalah sama 100%. Ya. Nah, jadi begini, pasti aritmetik itu lebih rendah ya. Geometrik itu lebih rendah daripada aritmatik gitu. Karena di sini ya di tahun berikutnya itu returnnya mengalami tetap tidak ada kenaikan gitu. Jadi tergantung itunya berarti periodenya berarti ya, periodenya, jangka waktu investasi gitu. Kalau lebih dari 1 tahun berarti pakainya geometrik gitu. Nih, return aritmetik tidak tepat untuk ukuran kinerja sebuah investasi, itu berarti lebih bagus pakai geometrik. Ya. Kenapa? Karena di return aritmetik ini ya ada return yang nilai investasinya tidak berubah alias tetap gitu. Ya, yang namanya investasi itu kan bisa mengalami perubahan. Ya, tergantung banyak faktor. Jadi memang lebih bagus untuk mencerminkan sesungguhnya pakainya yang geometrik nih. Sementara untuk kinerja masa lalu, return geometrik adalah yang lebih tepat. Jika dana yang diinvestasikan berubah-ubah karena ada penambahan atau pengambilan uang, maka disebut return berdasarkan uang. Ya. Jadi kalau return aritmetik untuk memprediksi di masa depan, kalau geometrik untuk memprediksi di masa lampau. Karena di sini ada ini nih. Ada angka 1. Jadi ada angka historis. Ya, kalau kalau returnnya minus berarti berkurang. Gitu. Ya. Jadi perbedaannya itu berarti tergantung dari kegunaannya dan periodenya berarti. Kalau periode masa lalu pakainya return geometrik, kalau periode masa depan pakainya return aritmetik. Yang jelas return aritmetik itu tidak tepat untuk ukuran kinerja sebuah investasi. Ya, karena tadi ada return yang bersifat tetap. Jadi tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ya, tapi udah pasti return aritmetik itu lebih besar daripada return geometrik. Ya. Biasanya sih kalau perusahaan ya itu biasanya sih lebih ke return geometrik. Jadi tetap menilai kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu tetap harus dipertimbangkan. Gitu, karena kan dana yang diinvestasikan bisa berubah-ubah. Jadi kalau menurut saya sih lebih bagus return geometrik. Ya. Gitu. Restu gimana Restu? Ada Restu nggak? Restu? Restu lagi, oh ya, oke. Ya. Berarti pertanyaannya Restu bisa dijadikan buat soal UAS ya teorinya. Jadi lebih baik yang mana, yang aritmetik atau yang geometrik? Ya, berarti bisa tuh dianalisa gitu. Bisa dijadikan buat skripsi juga gitu kan. Gitu. Harus dibuktikan antara teori dengan praktik, benar nggak seperti itu? Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, open kamera sebentar, kita foto bersama. Farhan mau kemana tuh Farhan? Mau pulang nggak? Pulang. Emang dari mana? Saya lagi di Cirebon. Wah, oleh-oleh berarti. Iya, Bu.
Ya. Yeremia, Daniel, Royal, Wilda, Ariasta, Diwa, Nana, Dini, Kia. Kia pakai warna pink itu. Kia pakai bando warna pink. Bandonya siapa itu dipakai? Bando saya, Bu. Lah, serius? Ada-ada aja sih kamu. Enggak, Bu. Ada-ada aja. Irwanto, Arin, Aulia, Nafisa, Clara, Dali, Desmia. Oh iya nggak? Intan, Sylvia. Dimitri sambil tidur ya? Oh enggak. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak ya buat semuanya atas pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan tetap semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima Salam, kasih, Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.